ojo bolos sekolah, ojo lali ibadah. Dadi bocah kudu sing sregep sekolah. Ayo bangun pagi, lekas-lekas mandi, pakai sabun wangi, jangan lupa gosok gigi. Aku wis nate kondo awakmu, tingkatkanlah prestasimu. Uye uye, sumpah oh janji karo atimu. Siji loro telu, emangku buku ana sekolahan, ngadep guru mengikuti pelajaran. Baca buku kuwi kewajiban, paling penting untuk menata masa depan. Safari Reno Sekolah sing padha ojo bolos sekolah, ojo lali ibadah. Dadi bocah kudu sing sregep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Purwono SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Simbol, yang kami hormati Bapak Bagus Edi Rosanto SPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora, Bapak Ibu Guru SD Negeri Simbol yang saya cintai, kepada anak-anak saya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan doa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita dapat berjumpa berkumpul dalam rangka pendampingan individu 2 atau PI2, penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Untuk perjalanan diskusi nanti, Pak Bagus Edi Rosanto akan membimbing jalannya diskusi. Jadi urus-urutannya nanti biar Pak Bagus Edi Rosanto yang memandu, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas kerauhannya. Tiba-tiba ada undangan walaupun secara lisan, sebentar-sebentar lumpuh Pak. Oke, tidak apa-apa. Karena alhamdulillah di SD Gembol ada calon guru penggerak. Semoga untuk teman-teman yang lain mengikuti jejak kami. Ternyata di CGP itu ilmunya banyak banget. Itu gini Bapak Ibu. Terus kemarin gini Pak Bagus, anak-anak waktu saya nata meja, Pak mau ada acara apa? Pak guru, bu guru mau diskusi. Terus ada yang nyelpok ikut Pak, boleh itu. Biar anak-anak tahu gimana Bapak Ibu gurunya berdiskusi. Biar mungkin hanya melihat, mendengarkan, oh ternyata diskusi semacam ini. Apalagi kaitannya dengan masa depan anak gitu Pak. Terima kasih juga buat anak-anakku sekalian, antusias sekali ingin mengikuti, ingin juga tahu visi itu apa dan lain sebagainya. Terus saya ginikan, besok ikut saja nggak apa-apa. Kebetulan muridnya hanya 8 Pak Bagus, jadi saya ajak semua dan alhamdulillah hadir semua. Saya kira prakata dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya
kemarin Pak Pur paring sambutan mengatakan walaupun hanya sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu pada Bapak Sutekno selaku CGP yang saya hormati, pada Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, dan anak-anakku yang kalau generasi emas yang kami sayangi. Pertama kali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini sudah memberi suatu anugerah yang tidak ternilai harganya, salah satunya yaitu kesehatan. Sehingga pada waktu kali ini kita bisa berkumpul di ruangan ini guna untuk mendiskusikan suatu cita-cita atau visi misi warga sekolah ini, yaitu menghadiri undangan praktek selaku pendampingan individu dua rangka penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi terima kasih pada Pak Tek yang telah berjuang sehingga Pak Tek maju ke CGP angkatan 7 dengan harapan saya selalu prasekolah nantinya bisa disusul ya oleh dekan-dekan khususnya di SD Tembok Gibel ini ya karena ke depan itu ya kalau kita itu melihat wacana-wacana pemerintah ya, itu begitu hebatnya caranya berubah. Jadi kalau kita tarik ulur ke 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya kita sudah memberikan begitu saja. Jadi sekarang begitu 2 tahun terus ya. Bahkan saya selaku yang generasi tua ya membayangkan 2 tahun yang akan datang mungkin saya sudah terbuang ya, terbuang 2025 itu saya sudah bisa tidak mengikuti. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Guru yang masih generasi muda, mari program pemerintah yang ini apa saja, tidak hanya CGP saja, tidak hanya guru penggerak saja, ya selalu mengikuti. Ya karena ya perubahan zaman siapa tahu kalau menurut Ibu Kapit itu ya itu zamannya zaman yang mau berkarya. Jangan hanya nyaman ya, zona nyaman saja. Ada informasi baru, mari kita ikuti termasuk CGP ini ya, termasuk guru penggerak ini. Jadi mari Bapak Ibu bisa mendukung program-program pemerintah. Saya baca itu banyak sekali ada PPP itu pokoknya saya tidak mudah ya. Maka dari itu ya saya yang selaku generasi tua hanya bisa mendorong pada Bapak Ibu guru, monggo program-program pemerintah yang sifatnya ya istilahnya koyo-koyo gitu ya, itu bisa diikuti. Suatu contoh kemarin Ibu kami menetapkan hadir untuk 1, di situ ada 8 PNS, ya ada 5 yang sudah aktif mengikuti, tapi masih ada 3 yang masih duduk manis. Ya, jadi kita orientasikan pada SD kita, jadi SD kita ini alhamdulillah aktif juga sudah mengikuti. Jadi monggo yang lain juga menyusul itu saja. Jadi di situ nanti ada visi sekolah, terus
menuju ke perubahan. Ya, perubahan. Jadi anak-anakku jadi itulah zaman. Kita harus siap berubah dengan adanya praktik, dengan adanya jadi guru penggerak. Jadi anak-anak harus mau ya berubah. Oh, besok guru bisa ini ya. Ya, harus siap berubah. Ya, harus siap berubah. Jadi jangan hanya itu saja. Termasuk mungkin saja belajar mengajar. Ya, belajar mengajar mungkin saja ya berbeda dengan dulu. Kalau dulu belajar mengajar Bapak Ibu guru selalu di depan kelas. Nah, kemungkinan bisa Pak suruh pakai di rumah, anak-anak saya bisa di sekolah. Nanti anak-anak tugasnya gini. Ya, bisa. Ya, zaman sekarang sudah berubah. Jadi Bapak Ibu guru mengajar tidak harus dan anak-anak tidak harus di dalam kelas. Ya, tidak harus di dalam kelas. Mungkin saja itu saja daripada saya nanti berbicara kelantur lepas dari tema ya. Apabila ada tutur kata yang kurang pas, saya minta maaf yang seberat-besarnya. Tetap semangat batik, semoga berhasil dan imbasnya juga membawa kemajuan di SD kita ini dan juga mengimbas pada teman-teman di SD kita ini khususnya di wilayah Bogorjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi saran-saran dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga menjadi motivasi Bapak Ibu dan anak-anak semua untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Bagus Edi Rusanto selaku pengajar praktik CGB Angkatan 7 Kabupaten Blora. Untuk itu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Purwono selaku Kepala SDN Gembol. Kemudian yang saya hormati Bapak Sutekno sebagai CGP dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDN Gembol dan anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan dimana di sini kita sudah diberikan nikmat sehat yang luar biasa. Kita bisa berkumpul di tempat ini berdiskusi ya dalam rangka pendampingan individu 2 program CGP Angkatan ke-7. Langsung saja saya menyampaikan dari tujuan pendampingan kali ini ya. Tujuan pendampingan kedua CGP ini adalah tujuannya adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang ya. Ini nanti diskusi ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Sutekno sebagai CGP di SD ini, di mana susunan acara dalam pertemuan atau diskusi kali ini yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi yang itu tadi baru saja saya sampaikan, kemudian merumuskan kalimat rumpan dalam melihat rumpan dan melihat visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, Bapak Ibu semua,
Saya di sini selaku pengajar praktek akan menjadi moderator di sesi diskusi kali ini. Saya harap untuk kerjasamanya baik dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan siswa untuk mengikuti proses kegiatan diskusi kali ini. Nah, proses ini diharapkan nanti menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Karena apa? Kemarin Bapak Sutekno sebagai CGP kemarin sudah mempunyai visi guru ya Pak ya. Sudah belajar tentang visi guru. Nah sekarang untuk pengembangan visi sekolah. Nah, diskusi hari ini merupakan bagian dari program proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Saya harap untuk diskusi kali ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama. Nah, refleksi bersama terhadap visi sekolah di SD Gembol ini. Ya, jadi nantinya karena Bapak Sutekno sebagai CGP itu adalah orientasi kedepannya adalah muaranya tetap menjadi seorang kepala sekolah. Jadi ini salah satu diklat kepala sekolah bagaimana menentukan visi misi sekolah. Itu saja yang ingin saya sampaikan, sehingga harapan besar saya diskusi ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar tanpa ada satu kendala apapun. Begitu Pak Tek, waktu sepenuhnya saya aturkan kepada Pak Tek untuk memimpin diskusi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi saran dan nanti urutan-urutan acara yang sudah disampaikan dari Pak Bagus Hadi Rusanto selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora. Sebelum saya memandu acara diskusi untuk Bapak Ibu, perkenankanlah saya untuk membacakan puisi. Nanti Bapak Ibu berkenan mendengarkan, meresapi apa yang telah saya baca, gitu. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Kleyem, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Kleyem itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia.
Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian tadi Bapak Ibu, puisi karya Insinyur Soekarno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mendengarkan puisi tadi, apa yang bergelora dari hati Bapak Ibu? Bagaimana perasaan Bapak Ibu usai saya pun sedang membaca? Ternyata di sini Bapak Ibu ada pesan yang tersirat. Apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu? Puisi di atas menunjukkan visi Presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan. Beliau tersebut lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan berkolaborasi tiap anggota dalam suatu kelompok. Demikian Bapak Ibu, puisi sudah saya baca dan saatnya sekarang mulai berdiskusi. Awal diskusi Bapak Ibu akan disodorkan dengan kalimat-kalimat perupa. Mohon Bapak Ibu nanti mengisi dengan singkat, padat, jelas sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, akan saya bagikan kalimat-kalimat perupanya. Nanti bisa diisi Bapak Ibu dengan singkat, padat, dan jelas. Sekali lagi sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu, tidak terprovokasi dengan teman yang lain. Begitu kita lanjut. Baik Bapak Ibu, setelah mengisi kalimat ropan, yaitu sekolah yang Bapak Ibu idam-idamkan, sebuah sekolah yang berpihak pada murid dan menuntut murid mengejawantahkan profil belajar Pancasila. Pertanyaannya, saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah saya mengutamakan titik-titik.
murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk titik-titik. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang saya minta satu perwakilan dari Bapak Ibu untuk membacakan kalimat rumpang yang sudah ditulis. Monggo. Sukses nanti untuk kedepannya. Kemudian bagaimana kita percaya, di sini kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik dan spesial. Masing-masing anak itu memiliki pribadi yang unik dan memiliki spesial masing-masing anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan terutama otomatis bahwa di SD Bimbel ini para ibu dan bapak-bapak guru selalu mengutamakan kebutuhan muridnya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu sangat penting untuk dirinya sendiri. Kemudian ada kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk mampu menciptakan murid menjadi individu yang berakhlak mulia serta berguna untuk kehidupannya. Kemudian yang terakhir bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama antar warga sekolah bisa mewujudkan tujuan menciptakan murid menjadi individu yang berguna serta bermanfaat untuk kehidupan sendiri maupun kehidupan di lingkungan. Demikian Pak pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Pipit yang sudah membacakan apa cita-cita dan apa yang diinginkan untuk murid kita, untuk sekolah kita di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, untuk lembar kalimat rumpang saya kumpulkan. Jason Sewu Bu Ririn bisa dikumpulkan dan nanti bisa dirumuskan bersama begitu nih. Nah, Pak Bagus. Nah, setelah Bapak Ibu menuliskan kalimat rumpang, ini adalah cita-cita Bapak Ibu semua, Bapak Ibu di SD Negeri Gembel semua. Ternyata setelah saya baca Pak Bagus, ternyata selaras dengan visi misi yang ada di sekolah SD Gembel selama ini. Terus ini Bapak Ibu, ini adalah visi SD Negeri Gembel. Nah itu bukti fotonya masih terpampang di depan kelas Pak Bagus. Beriman, bersih, sehat, terampil dan berkepribadian yang santun dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di mana Bapak Ibu tadi sudah tahu visi misi SD Gembel selama ini, apa mungkin harus diperbaharui atau ditambah. Menurut kata hati Bapak Ibu, kita sepakati bersama. Nah ini visi misinya Bapak Ibu. Kalau memang diperbarui, ditambah, nanti jadi kesepakatan untuk visi kita ke depan. Kalimat visi yang disimpulkan, Bapak Ibu.
Iya. Yang Kalimantan. Di mana Bapak Ibu tadi sudah tahu visi misi SD gitu selama ini, apa mungkin harus diperbaharui atau ditambah. Menurut kata hati Bapak Ibu, kita sepakati bersama. Nah, ini visi misinya Bapak Ibu. Kalau memang diperbarui, ditambah, nanti jadi kesepakatan untuk visi kita ke depan. Begitu. Monggo, misalnya ditulis tidak apa-apa. Ini mungkin ada yang kurang, ada yang ini mungkin terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Monggo. Baik Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Nah, contohnya Bapak Ibu, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tua yang mendampingi anak belajar, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, ini saya akan sampaikan secari kertas untuk diisi Bapak Ibu semua untuk merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Sudah Bapak Ibu? Baik, kalau sudah akan saya kumpulkan dan nanti akan saya serahkan ke Bapak pengajar praktik. Baik Bapak Ibu, saya sedikit menjelaskan apa itu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu Bapak Ibu bisa diterapkan dalam baca. Nah, baca itu apa? Nah, contoh pertanyaan di tiap tahapan baca sesuai prakarsa perubahannya. Nah, prakarsa perubahan ini misalnya Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menulis ada yang mengutamakan kebersihan, memimpikan murid-murid yang berkepribadian santun. Nah, kita harus membuat prakarsa perubahan paling tidak satu cita Bapak Ibu untuk dibuat prakarsa perubahan. Tidak mungkin kita langsung membuat istilahnya mencerdaskan, santun, bersih, itu semua tidak bisa langsung dibuat prakarsa perubahan.
yang bisa dibuat prakarsa perubahan, yaitu yang paling kuat. Misalnya untuk saat ini anak-anak inginnya hidup bersih, jadi hidup bersih harus dibuat prakarsa perubahan. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh prakarsa perubahan mendapatkan lingkar pinggang ideal. Ini misalnya. Nah, jadi judulnya yaitu mendapatkan lingkar pinggang ideal. Buat pertanyaan, ya. Buat pertanyaan. Pertanyaannya apa? Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal dengan cara yang sehat? Terus tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Mencari informasi di buku, jurnal kesehatan, berkonsultasi ke dokter gizi melalui aplikasi daring. Terus ambil pelajaran dengan pertanyaan, siapakah orang yang pernah berhasil mendapatkan lingkar pinggang yang ideal, dan seterusnya. Mangku buku ana sekolah, ngadep guru mengikuti pelajaran. Baca buku kuwi kewajiban paling penting untuk menata masa depan. Mari kamu sih. Non sewu, visi misi sekolah biasanya kadang hanya jargon-jargon aja ya. Jadi kadang sekolah sini dengan sekolah yang lain itu sama, dari padahal kondisi lingkungannya pun berbeda, seperti itu. Jadi paling tidak kita sudah tahu bagaimana cara membuat visi yang baik, visi sekolah yang baik. Kita harus melibatkan segala aspek, ya, baik siswa, guru, kepala sekolah dan tenaga pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, meluangkan waktu untuk kegiatan diskusi yang dipimpin oleh Bapak Sutekno, di mana ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak, di mana nanti kedepannya calon guru penggerak ini bisa menjadi pemimpin perubahan pendidikan di masa yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Tekno ini bisa bermanfaat bagi kita semua kedepannya untuk mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik lagi dan berkarakter. Terima kasih untuk diskusi kali ini saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu diskusi kita hari ini. Semoga kedepannya bermanfaat bagi kita dan sekolah pada umumnya, dan demi anak-anak serta kemajuan murid di SD kita, yaitu SD Negeri Ngimbor yang akan datang. Demikian Bapak Ibu pendampingan individu 2, yaitu penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah, serta mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Pengajar Basik, Bapak Bagus Edi Rosanto, Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu guru semua serta anak-anakku semuanya. Demikian diskusi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.